Pernahkah kalian merasa lelah? Bukan lelah secara fisik, tapi lelah karena terus-menerus mengatakan, ya padahal hati kecil kalian berteriak tidak. Lelah karena selalu merasa bersalah saat menolak permintaan orang lain. Lelah karena memprioritaskan kebahagiaan orang lain di atas kebahagiaan diri sendiri. Jika kalian pernah merasakan salah satu dari perasaan ini, maka video ini bukan hanya untuk kalian, tapi video ini adalah pengingat penting yang kalian butuhkan. Kita akan bicara tentang sebuah kekuatan kuno, sebuah filosofi yang sudah ada sejak ribuan tahun lalu, yang mengajarkan kita bagaimana cara melepaskan beban bernama rasa tidak enakan dan menemukan kembali kebebasan diri kita yang sejati. Mari kita mulai perjalanan ini bersama. Bagian utama memahami akar masalah. Halo para pencari kebijaksanaan. Selamat datang kembali di ruang kontemplasi kita. Hari ini kita akan membahas salah satu belenggu emosional terbesar yang seringkali menjerat banyak dari kita. Rasa tidak enakan. Ini bukan sekadar sifat, melainkan sebuah pola pikir yang mengikis kebahagiaan kita perlahan-lahan. Kita rela mengorbankan waktu, energi, dan bahkan ketenangan batin kita hanya demi menjaga perasaan orang lain. Seringkali perasaan yang bahkan tidak mereka miliki. Mengapa kita menjadi seperti ini? Mari kita selami akarnya. Sebagian besar dari kita dibesarkan dengan nasihat bahwa menjadi orang yang baik adalah dengan selalu menolong, selalu siap sedia, dan tidak pernah mengecewakan. Ini adalah hal yang indah tentu saja. Namun terkadang, niat baik ini berlebihan dan menjadi sebuah keharusan yang mematikan. Kita mulai takut akan penolakan, takut dicap sebagai orang yang egois, atau takut kehilangan validasi dari orang lain. Ketakutan ini menurut para Stoik adalah sebuah ilusi yang diciptakan oleh pikiran kita sendiri. Para Stoik seperti Seneca, Marcus Aurelius, dan Epictetus memahami betul bahwa satu-satunya hal yang benar-benar bisa kita kendalikan adalah pikiran, penilaian, dan tindakan kita sendiri. Mereka mengajarkan kita untuk membedakan antara apa yang berada di dalam kendali kita dan apa yang tidak. Dan coba tebak pendapat orang lain, perasaan mereka terhadap kita, dan reaksi mereka saat kita menolak mereka adalah hal-hal yang sama sekali di luar kendali kita. Mempraktikkan kontrol diri ala Stoik. Jadi bagaimana filosofi Stoik membantu kita melepaskan rasa tidak enakan ini? 1. Mengenali batasan diri sendiri. Langkah pertama adalah menerima kenyataan bahwa kita adalah manusia, dan sebagai manusia kita memiliki batasan. Kita tidak bisa menjadi pahlawan bagi semua orang di setiap waktu. Seneca pernah berkata, bukan karena segala sesuatu itu sulit kita tidak berani, tapi karena kita tidak berani, segala sesuatu menjadi sulit. Ketika kita terus-menerus memaksakan diri, melampaui batas, kita tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga memberikan janji kosong kepada orang lain. Kelelahan dan kekecewaan yang akan datang pada akhirnya akan lebih menyakitkan daripada penolakan yang jujur di awal. 2. Menetapkan nilai diri yang internal. Bagi seorang Stoik, nilai diri tidak datang dari seberapa banyak orang menyukai kita atau seberapa banyak kita berkorban untuk orang lain. Nilai diri sejati berasal dari dalam, dari seberapa baik kita bertindak sesuai dengan kebajikan kita. Kebajikan utama Stoik adalah kebijaksanaan, keadilan, keberanian, dan pengendalian diri. Ketika kita menolak permintaan yang akan merugikan diri kita tidak egois. Sebaliknya, kita sedang mempraktikkan keberanian untuk menetapkan batasan dan kebijaksanaan untuk mengenali apa yang terbaik bagi kita. Kita sedang berlaku adil pada diri kita sendiri. 3. Menghadapi ketidaknyamanan dengan keberanian. Mengatakan tidak seringkali terasa tidak nyaman. Kita mungkin membayangkan skenario terburuk. Teman kita marah, atasan kita kecewa, atau keluarga kita merasa dikhianati. Namun ingatlah ajaran Epictetus. Bukan kejadian yang mengganggu kita, melainkan pandangan kita tentang kejadian itu. Ketidaknyamanan yang kita rasakan hanyalah sebuah sensasi, sebuah reaksi sementara. Dengan latihan kita bisa melihatnya sebagai sebuah kesempatan untuk tumbuh, untuk memperkuat karakter kita. Beranilah menghadapi ketidaknyamanan itu. Rasakan sensasi itu, akui keberadaannya, dan biarkan ia berlalu, karena ia hanyalah bayangan dari pikiran kita. 4. Mempraktikkan keadilan sejati. Keadilan dalam Stoikisme bukan hanya tentang berlaku adil kepada orang lain, tetapi juga adil kepada diri sendiri. Adalah tidak adil untuk terus-menerus menempatkan kebutuhan orang lain di atas kebutuhan kita sendiri. Ini bukan berarti kita harus menjadi orang yang tidak peduli. Kita tetap bisa membantu,
Tetapi hanya ketika kita melakukannya dengan kesadaran dan niat yang murni, bukan karena tekanan atau ketakutan. Keadilan sejati adalah menemukan keseimbangan di mana kita bisa memberikan bantuan kepada orang lain tanpa mengorbankan integritas dan kesejahteraan kita sendiri. 5. Mengubah perilaku dari reaktif menjadi proaktif. Biasanya kita menanggapi permintaan orang lain secara reaktif, langsung mengatakan ya, tanpa berpikir. Filosofi Stoik mengajarkan kita untuk berhenti sejenak. Saat seseorang meminta sesuatu, berhentilah, tarik napas, dan tanyakan pada diri sendiri beberapa pertanyaan penting. Apakah ini sesuatu yang benar-benar bisa saya berikan? Apakah ini akan melanggar batasan saya? Apakah niat saya untuk membantu ini murni karena saya ingin? Atau karena saya takut? Meluangkan waktu sebentar untuk berpikir akan memberi kita kekuatan untuk memberikan jawaban yang bijaksana, entah itu ya yang tulus atau tidak yang tegas, tanpa harus terperosok dalam jebakan rasa tidak enakan. Studi kasus menghadapi situasi sehari-hari. Mari kita terapkan prinsip-prinsip ini dalam beberapa skenario kehidupan nyata. Skenario pertama, permintaan lembur dari atasan. Bayangkan atasanmu meminta kamu untuk lembur di akhir pekan, padahal kamu sudah memiliki rencana penting dengan keluarga. Rasa tidak enakan akan berbisik di telinga kamu. Kamu harus lembur. Nanti atasanmu berpikir kamu tidak loyal. Bagaimana Stoik menghadapi ini? Seorang Stoik akan membedakan antara apa yang bisa ia kendalikan keputusannya untuk lembur atau tidak, dan apa yang tidak, opini atasan. Elkeno bertanya, apakah saya sudah bekerja keras dan memenuhi kewajiban saya? Jika jawabannya ya, maka tidak ada alasan untuk merasa bersalah. Jawaban yang bijaksana bisa berupa, terima kasih atas kepercayaannya Pak Bu. Namun, akhir pekan ini saya sudah memiliki komitmen yang tidak bisa diganggu-gugat. Saya akan pastikan pekerjaan ini selesai tepat waktu sebelum akhir pekan. Jawaban ini menunjukkan rasa hormat, kejujuran, dan batasan diri yang jelas. Skenario kedua, permintaan uang dari teman. Seorang teman meminta pinjaman uang, padahal kamu tahu ia memiliki kebiasaan buruk tidak mengembalikan uang. Rasa tidak enakan akan membuatmu berpikir, kalau aku tidak pinjamkan nanti dia benci padaku. Seorang Stoik akan bertanya, apakah meminjamkan uang ini adil bagi saya? Ia akan sadar bahwa menjaga pertemanan dengan mengorbankan kestabilan finansialnya sendiri bukanlah sebuah tindakan yang adil. Ia bisa menolak dengan jujur dan penuh kasih. Seperti, maaf saat ini saya tidak bisa meminjamkan uang, tapi jika kamu butuh bantuan lain seperti saran keuangan, saya akan dengan senang hati membantu. Membangun kebaikan diri yang otentik, meninggalkan rasa tidak enakan tidak membuat kita menjadi manusia yang tidak peduli atau egois. Sebaliknya, hal itu memungkinkan kita untuk menjadi manusia yang lebih otentik dan lebih baik. Ketika kita mengatakan ya dari tempat yang tulus dan bebas dari rasa takut, bantuan yang kita berikan menjadi lebih bermakna dan efektif. Kita tidak lagi menjadi sebuah bejana kosong yang terus-menerus diisi oleh kebutuhan orang lain, melainkan sebuah sumber mata air yang bisa mengalirkan kebaikan dengan penuh kesadaran. Marcus Aurelius, seorang kaisar dan filsuf Stoik, menulis dalam buku hariannya, jangan buang sisa hidupmu dengan memikirkan orang lain, kecuali jika itu mengarah pada kebaikan bersama. Kalimat ini adalah sebuah pengingat bahwa kebaikan sejati dimulai dari diri sendiri. Kita tidak bisa menuang dari gelas yang kosong. Rawatlah diri sendiri, penuhi diri dengan kebijaksanaan dan keberanian, dan barulah kita bisa memberikan kebaikan yang tulus kepada dunia. Jadi ini para pejuang kebijaksanaan, ingatlah bahwa melepaskan rasa tidak enakan adalah sebuah proses. Bukan sebuah peristiwa instan. Ini adalah sebuah latihan harian untuk mengatakan tidak dengan damai, untuk menetapkan batasan dengan hormat, dan untuk memprioritaskan diri sendiri tanpa rasa bersalah. Ini adalah sebuah perjalanan menuju kebebasan sejati, di mana kita tidak lagi hidup sebagai budak dari opini orang lain, tetapi sebagai penguasa dari pikiran kita sendiri. Mulailah hari ini, ambil langkah kecil. Jika ada permintaan yang membuatmu ragu, beranikan diri untuk mengatakan, saya akan pikirkan dulu. Atau maaf, saya tidak bisa. Latih dirimu untuk merasa nyaman dengan ketidaknyamanan tersebut. Karena dengan begitu, kamu tidak hanya membebaskan dirimu sendiri, tapi juga memberikan pelajaran penting kepada orang lain tentang pentingnya menghargai batasan. Mari kita tinggalkan beban itu di belakang. Mari kita hidup dengan integritas, keberanian, dan kejujuran. Karena hidup yang paling bermakna adalah hidup yang kita jalani sesuai dengan
nilai-nilai kita sendiri, bukan sesuai dengan ekspektasi orang lain. Terima kasih telah menemani saya dalam perjalanan ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam kebajikan.